Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di penjelasan materi kelas 6, tema 3, subtema 1 tentang IPS. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh penemuan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah penemuan listrik. Listrik ditemukan oleh Michael Faraday dengan menimbulkan dampak dampak atau impact bagi masyarakat sebelum ditemukan listrik dan setelah ditemukan listrik. Dari aspek sosial atau hubungan antar manusia, sebelum ditemukan listrik, komunikasi itu hanya terbatas pada tatap muka atau bertemu dan surat menyurat. Setelah ditemukan listrik, pertemuan bisa dilakukan melalui komunikasi jarak jauh dengan mudah yang bisa dilakukan melalui telepon, video call, dan sebagainya. Informasi terbatas pada media cetak seperti koran. Setelah ditemukan listrik, informasi mudah didapatkan melalui TV, radio, dan internet. Selanjutnya, dari segi ekonomi atau jual beli, pada zaman dahulu sistem jual beli itu menggunakan barter atau uang tunai, sedangkan setelah ditemukan listrik menggunakan uang elektronik seperti kartu kredit maupun transfer yang sekarang itu sudah sangat canggih, bisa berupa scan QR code atau mungkin e-pay dan OVO ya, jadi yang sekarang lebih canggih. Pasarnya dulu itu pasar tradisional, jadi harus ketemu antara penjual dan pembeli. Dan sekarang itu orang tidak perlu ketemu, lihat aja di HP, pegang HP, buka shop market atau tempat jual beli online, kita bisa membeli, bahkan sambil tiduran kita bisa membeli tanpa harus ke pasar. Pada zaman dahulu kegiatan jual beli itu dilakukan pada siang hari. Sekarang kegiatan jual beli bisa dilakukan 24 jam, yaitu siang malam. Bahkan sekarang banyak minimarket yang sudah membuka tokonya 24 jam. Ada pasar juga yang dengan adanya lampu itu membantu ekonomi sehingga ada pasar yang buka 24 jam non-stop. Selain itu, berpengaruh juga di aspek pendidikan. Listrik pada aspek pendidikan berpengaruh pada belajar. Pada zaman dulu hanya dilakukan pagi sampai sore, ketika malam itu membutuhkan lampu minyak. Sekarang belajar bisa dilakukan kapanpun karena ada lampu. Sumber belajar pada zaman dahulu mengandalkan buku atau tertulis. Sumber belajar sekarang bisa dari media elektronik, video, dan sebagainya. Dari segi budaya, budaya itu adalah hasil kebiasaan manusia. Itu pada zaman dahulu kegiatan seni itu banyak dilakukan di siang hari. Kalau di malam menggunakan lampu Petromax, jadi sangat sederhana sekali. Pada zaman sekarang kegiatan seni bisa dilakukan kapan saja dengan pencahayaan lampu dan sound system sehingga lebih meriah. Pada zaman dahulu pertunjukan harus dilihat secara langsung. Jadi tidak bisa kita merekam atau mungkin melihat live streaming dan sebagainya. Pada zaman dahulu kalau kamu ketinggalan pertunjukan ya sudah selesai, kamu hanya diceritani teman kalian. Tapi kalau pada zaman sekarang dengan adanya penemuan lampu, pertunjukan bisa disiarkan dan direkam sehingga mudah tersebar dan bisa dilihat kapanpun dimanapun. Pada zaman dahulu, dari segi aspek teknologi, sebelum ditemukan listrik, teknologi itu masih kuno. Sekarang sudah berkembang dan memudahkan manusia. Alat-alat pada zaman dahulu masih manual, sedangkan alat zaman sekarang sudah banyak menggunakan energi listrik. Selanjutnya adalah penemuan lampu yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Sebelum ditemukan lampu, semua aktivitas itu berhenti pada saat matahari terbenam karena pencahayaannya kurang ya. Jadi orang zaman dahulu banyak beraktivitas pada waktu pagi sampai sore. Setelah sore itu mereka akan meninggalkan aktivitasnya dan bersiap untuk istirahat. Pada zaman sekarang kita bisa melakukan aktivitas kapanpun karena sudah ada lampu dan penerangan. Selanjutnya ada penemuan setrika listrik.
Sebelum ditemukan, masyarakat masih menggunakan setrika arang, dan yang terkenal itu adalah setrika ayam jago ya. Yang seperti gambar ini, arangnya dimasukkan ke dalam, kemudian dikipasi sampai menyala. Setelah alatnya panas baru dipakai untuk setrika. Sesudah ditemukan setrika listrik, orang tinggal menyetrika baju dengan mudah. Bahkan 1 menit atau 2 menit setrika itu sudah panas. Tidak zaman dahulu masih ngipasi arang ya. Jadi zaman sekarang lebih praktis. Selanjutnya ada penemuan kompor gas. Pada sebelum ditemukan kompor gas, masyarakat masih menggunakan kompor minyak tanah atau tungku kayu sehingga menimbulkan efek gosong atau hitam pada alat-alat masak. Sesudah ditemukan kompor gas, memasak itu lebih cepat ya dan tidak meninggalkan jelaga atau bekas hitam. Dan memasak menggunakan kompor gas itu lebih murah karena gas lebih murah daripada minyak tanah. Minyak tanah itu sekarang sangat mahal dan langka. Dan kayu sekarang sudah tidak seperti zaman dahulu, sudah susah juga mencari orang yang jual kayu bakar. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur dengan adanya penemuan-penemuan ini. Selanjutnya ada penemuan komputer yang ditemukan oleh Charles Babbage. Sebelum ditemukan komputer itu masih menggunakan mesin ketik yang ada di sebelah kiri ini. Kelemahannya itu lama ketika pengerjaannya, tombol keras, bunyinya nyaring cetak-cetok cetak-cetok, tidak bisa menggunakan fitur editing atau menghapus tulisan. Nah, apabila kalian salah dalam menggunakan mesin ketik ini, maka 1 lembar akan dibuang. Jadi, kalian harus hati-hati ketika mengetik menggunakan mesin ketik ini. Sesudah ditemukan komputer, itu bekerja dengan cepat, tombolnya nyaman, tidak nyaring ya, dan bisa diedit ya, bisa dimanipulasi, bisa dibuat seperti keinginan kita dan fiturnya lebih banyak daripada mengetik secara manual. Selanjutnya adalah penemuan roda. Sebelum ditemukan roda, orang itu menggunakan gelondongan kayu atau roda kayu. Setelahnya menggunakan ban karet berisi udara. Sebelum ditemukan roda, ada guncangan yang besar. Setelah ditemukan roda, guncangannya menjadi minimal atau kecil. Sebelum ditemukan roda, dibantu tenaga manusia atau hewan dalam menarik gerobak atau kendaraan. Setelah ditemukan roda, itu dibantu oleh tenaga mesin. Ini adalah kronologi penemuan roda dimulai dari sebelum 3000 Masehi. 3000 sebelum Masehi itu ada gelondongan kayu yang digunakan untuk memindahkan barang. Nah, ini ada gelondongan kayu yang digunakan untuk memindahkan barang-barang yang berat. Selanjutnya ada tahun 3000 sebelum Masehi itu ditemukan roda pemintal benang kain. Digunakan untuk memintal benang kain pada zaman-zaman kerajaan dulu. Selanjutnya, pada 1500 sebelum Masehi ada roda kayu bundar padat dengan sumbu atau as yang digunakan untuk gerobak ya. Ini contohnya. Selanjutnya, ada sesudah Masehi itu ditemukan roda kayu dengan jeruji, biasanya dipakai di delman atau di gerobak dan sebagainya. Sekarang itu sudah canggih. Pada 1839 ditemukan ban karet luar oleh Charles Goodyear untuk menahan goncangan dan gesekan, dan 1845 ditemukan ban karet dalam oleh Thomson dan Dunlop untuk mengisi udara dalam ban agar meminimalkan guncangan. Nah, ini contohnya, ini ban luarnya mobil, ban luarnya truk, di dalamnya ada ban yang berisi udara. Jadi ban itu double, ada ban luar dan ban dalam. Termasuk ini ada ban yang digunakan di sepeda motor yang merupakan cikal bakal dari ban-ban yang ada di zaman sekarang. Maka dari itu, nama-nama penemu ban seperti tadi, seperti Goodyear dan Dunlop banyak diabadikan di merek-merek ban masa kini. Baik, mungkin itu saja penjelasan Pak Irfan pada hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selamat belajar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.